warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita coba membahas bagaimana caranya membuat website sistem informasi geografis menggunakan QGIS. File yang akan kita cobakan saat ini itu peta Tangerang Selatan. Teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu atau membuka project yang dimana sistem informasi geografis tersebut ingin teman-teman tampilkan dalam bentuk website. Nah, kebetulan saat ini yang akan kita cobakan itu adalah peta yang sudah dilakukan digitasi sebelumnya, yaitu peta Tangerang Selatan. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada beberapa layer. Yang pertama ada layer lokasi. Lalu yang berikutnya ada layer jalan, itu ada jalan utama, rel kereta api, sungai, dan juga jalan tol. Serta ada kecamatan mulai dari Ciputat Timur, Ciputat sampai dengan 1 juga. Lalu di layar berikutnya itu ada peta asal kita, yaitu peta Tangerang Selatan, dan yang terakhir itu adalah kita menggunakan OSM standar untuk base map kita. Nah, di sini kalau teman-teman ingin sama seperti cara kita membuat layout peta ya, jadi apa yang ditampilkan dalam data frame itu juga nanti akan muncul dalam preview untuk si web GIS-nya itu sendiri. Ketika nanti mungkin teman-teman sudah membuat beberapa simbol terkait dengan titik yang berbeda-beda, kemudian dengan jalan juga seperti itu yang berbeda-beda juga warna dan simbol yang digunakan. Saran saya sebaiknya untuk pembuatan website ini sendiri kita menggunakan simbol yang dimana dia sederhana, karena takutnya nanti itu tidak bisa ditampilkan dalam preview untuk si web GIS-nya. Baiklah, langkah berikutnya adalah kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkan plugin terkait dengan QGIS to Web, jadi kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara klik menu, kemudian manage install plugin. Di bagian all, silakan teman-teman ketikkan QGIS to Web. Nah, ini yang akan kita install, jadi silakan diklik kemudian install. Kalau sudah, silakan kita tutup. Di sini posisi QGIS to Web itu berada pada menu web, atau nanti dia akan muncul toolbar sendiri, yaitu di sini. Ini adalah create web maps. Teman-teman boleh mengklik toolbar ini atau pergi ke menu web, kemudian cari QGIS to Web, create web map. Nah, ini adalah tampilan yang dimana teman-teman akan membuat, mengatur, menyeting terkait dengan website yang akan teman-teman nanti hasilkan. Di sini saya jelaskan sedikit tampilan dari jendela export to web maps. Jadi sebelah kanan ini nanti adalah tampilan dari preview untuk si websitenya itu sendiri. Kemudian di sebelah kiri ini adalah beberapa tab layer dan juga group. Kemudian ada tab appearance, kemudian ada export, setting, dan juga wiki. Ini adalah tempat-tempat tab-tab yang dimana nanti teman-teman melakukan penyetingan terkait dengan tampilan website yang akan dihasilkan nanti. Kemudian di bawah sini ini ada format export. Jadi teman-teman bisa memilih open layer, bisa menggunakan live it. Nah, kapan menggunakan open layer? Teman-teman bisa menggunakan open layer ketika misalkan teman-teman memiliki berbagai lapisan atau gaya peta. Kemudian penggunaan live it itu misalkan dia lebih ringan, cocok untuk peta yang interaktif dan juga memiliki banyak elemen. Nah, untuk saat ini kita menggunakan open layer. Nah, di sini di bagian atas atau tab untuk end group itu adalah terdiri dari beberapa layer yang tadi teman-teman yang terdapat dalam projectnya. Jadi kalau tadi di sebelah kiri kita punya project layernya ada lokasi, ada jalan, ada kecamatan, ada peta asal, kemudian ada base map yaitu OSM standar. Di sini juga sama persis dengan project yang teman-teman buat. Jadi ada
lokasi, ada jalan, kecamatan, tangsel, kemudian base map kita. Kita mulai dari lokasi terlebih dahulu. Di sini ada pilihan visible. Jadi kalau misalkan teman-teman checklist, maka si lokasi di sini akan muncul pada bagian preview. Nah, kita klik dulu use all browsernya. Kemudian open layer, kita coba update preview. Nah, ini adalah tampilan dari peta website GIS yang nanti kita hasilkan. Jadi kalau misalkan teman-teman hilangkan centang, itu ketika kita klik preview, si lokasi itu sendiri atau titik-titik tadi untuk lokasi, dia tidak akan tampil pada bagian website kita. Jadi keterangan visible di sini akan membuat atau menampilkan si layar tersebut di dalam preview ataupun di dalam website yang nanti akan teman-teman hasilkan. Kemudian di sini ada cluster dan juga pop-up. Pop-up ini digunakan ketika nanti teman-teman klik si lokasi tertentu, atau baik itu jalan, titik, ataupun layar tipe area atau poligon. Ketika diklik, dia akan memunculkan pop-up. Nah, pop-up tersebut terdiri dari atribut-atribut yang teman-teman sudah atur sebelumnya. Jadi kebetulan di sini untuk si lokasi itu sendiri kita mempunyai ada 2 atribut. Yang pertama yaitu ID, yang kedua adalah nama. Nah, di sini keterangannya itu ada beberapa. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan ID tapi tidak ingin menampilkan labelnya, jadi angkanya saja silakan diklik no label. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan ID dan juga angka di dalam ID tersebut, boleh teman-teman klik inline label, always visible. Nah, beda inline label dengan hidden label ini adalah, kalau inline label itu isian pada si atribut atau value atau nilai pada atribut itu sendiri, dia akan sejajar dengan si labelnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin isian datanya tersebut sejajar dengan label, maka gunakan inline. Tapi kalau ingin berada di bawah si label, maka gunakan hidden label. Di sini untuk ID kita hidden fill-kan, kita tidak tampilkan. Untuk nama kita jadikan inline label, always visible. Jalan kita cukup tampilkan saja, sedangkan di bagian keterangannya kita hiddenkan saja. Jadi kita tidak akan menampilkan pop-up apapun untuk si jalan, karena di sini tidak kita centang ya si pop-upnya, jadi kita hilangkan. Lalu untuk kecamatan itu kita tampilkan di dalam si website, kemudian ID-nya kita jadikan hidden. Nama kecamatan dan jumlah penduduknya kita jadikan always visible dan juga always visible. Nah, untuk peta asal kita tidak kita tampilkan, jadi silakan dihilangkan centangnya. Lalu untuk ESM standar kita jadikan visible. Ketika kita update, kira-kira seperti ini tampilan pada website GIS teman-teman yang nanti akan dihasilkan. Kita beralih ke appearance. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang dapat teman-teman lakukan pada tab ini. Mengatur atribut layernya, geolocate usernya, kemudian bisa mengatur di sini ada measure tools. Ini adalah settingan untuk menambahkan alat ukur. Jadi teman-teman bisa mengukur jarak satu area ke area lain ya. Mana si simbolnya, yaitu di bagian sini ada seperti penggaris ya. Ini adalah measure tools. Ada show pop on hover. Ini adalah settingan kalau teman-teman aktifkan, dia akan menampilkan pop up tanpa teman-teman klik terlebih dahulu. Jadi misalkan kita di sini ingin menampilkan informasi lebih detail terkait dengan si kecamatan Serpong. Jadi teman-teman arahkan kursornya ke sana, dia langsung memunculkan pop-up tanpa harus diklik. Tapi kalau teman-teman ingin pop-up itu sendiri muncul ketika sudah diklik, kita nonaktifkan centangnya atau kita hilangkan centangnya pada bagian show pop-up on hover. Lalu highlight on hover ini adalah settingan yang dimana kalau teman-teman arahkan kursornya, dia akan berubah menjadi orange.
Jadi area tersebut akan berubah menjadi orange atau dia menjadi highlight. Jadi diklik atau tidaknya area tersebut akan menjadi highlight. Kemudian di sini ada match project CRS, lalu template, widget icon, dan juga widget background. Widget icon di sini bisa teman-teman bisa mengatur bagaimana sih icon widget untuk kontrol-kontrol tertentu, misalkan seperti zoom. Di sini ada ya zoom in dan zoom out, dan pengukuran dan yang lainnya. Lalu di bawahnya scale atau zoom. Di sini kita akan coba menampilkan si website itu sendiri dengan tipe kanvas. Kemudian zoom paling besar itu adalah 28, minimal zoom paling kecil itu adalah 1. Jadi untuk title itu kita letakkan dia di bagian paling atas, upper right. Kemudian untuk abstrak kita juga letakkan dia di paling atas. Layer list ini kita jadikan dia expand bukan collapse ya. Kalau expand itu berarti dia akan berubah menjadi widget, ketika diklik baru dia menampilkan agendanya. Kemudian di sini untuk geolocate usernya kita aktifkan untuk mengetahui ini adalah fitur untuk mendeteksi lokasi teman-teman. Jadi lokasi pengguna secara otomatis menggunakan GPS. Measure toolsnya kita ambil, boleh teman-teman gunakan matrix atau imperial. Kita gunakan imperial. Kemudian yang lainnya sudah oke. Kita coba update preview. Nah, di sini kita beralih ke tab export. Di tab export ini, di sini teman-teman pilih lokasi penyimpanan untuk si ekspor atau output pada websitenya itu sendiri. Sini saya pilih di download, kemudian open. Yang lainnya tidak perlu kita setting lagi, langsung diklik export. Nah, proses ekspor teman-teman sudah selesai. Sekarang kita kembali ke bagian download. Tadi kita coba buka indeksnya. Nah, ini adalah tampilan dari website GIS yang tadi sudah kita buat. Sebelah kanan ini adalah si list layernya. Jadi kalau tadi kita pilihnya adalah collapse, dia akan berupa widget. Ketika teman-teman klik baru dia menampilkan semua layer yang ada di dalam project tadi. Jadi kalau teman-teman hilangkan centangnya, si jalan juga hilang dari tampilan website. Kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa zoom in dan zoom out. Jadi diperkecil, diperbesar atau zoom in, zoom out. Ini adalah pengaktifan GPS-nya. Kemudian ini adalah alat ukur measure-nya. Kita coba mengukur dari ujung, ini adalah Pondok Aren ya, ke paling ujung Setu. Kemudian kita beralih ke Ciputat Timur. Jadi si measure ini bisa mengukur berapa jauh si jarak antara satu area ke area lainnya. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan search di sini teman-teman boleh menggunakannya untuk mencari suatu area, yaitu Ciputat. Jadi ketika dicari dia akan mengarahkan ke lokasi Ciputat. Kemudian ini si search feature yang tadi berdasarkan area kecamatan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan website GIS yang akan dihasilkan dari project yang teman-teman sudah buat beberapa pertemuan sebelumnya. Kita coba untuk mengembangkan website ini menjadi sedikit lebih menarik ya.
Di sini kalau teman-teman lihat di bagian indeks ini untuk judul peta kita itu masih indeks titik HTML. Kita coba nanti menggantinya menjadi peta kota Tangerang Selatan. Kemudian gambar logo kita juga kita ganti dengan logo kota Tangerang Selatan. Lalu kita coba tambahkan deskripsi pada bagian websitenya. Berarti di sini kita beralih ke bagian indeks. Kita coba buka atau perbaiki shortcut-nya. Nah, di sini kita coba tambahkan untuk judul, kemudian kita coba tambahkan untuk gambar berarti kita coba pindahkan terlebih dahulu ya. Jadi nama filenya logo, kemudian tipe datanya adalah PNG. Kemudian kita coba tambahkan si judulnya. Lalu berikutnya kita coba tambahkan deskripsi ya. Berupa abstrak tadi. Peta ini menampilkan seluruh kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan. Oke, kita simpan, kemudian kembali lagi ke website tadi, kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari tadi kita coba ganti judul dan juga logonya. Judulnya sudah berubah menjadi peta kota Tangerang Selatan, kemudian logonya sudah muncul juga. Kemudian di sini kita mempunyai deskripsi peta. Peta ini menampilkan seluruh kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan. Kalau teman-teman ingin melakukan pengembangan terhadap website GIS yang sudah dibuat tadi, silahkan dikembangkan, diperbaiki tampilannya dan yang lainnya. Kurang lebih untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Teman-teman sudah berhasil membuat website GIS yang sederhana. Silakan dikembangkan websitenya menjadi lebih dinamis dan juga lebih bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.